Sore ini saya dengan Panglima Tinggi Komando Adat Dayak, Pertahanan Adat Dayak ya, Kalimantan. Izin Panglima, kita barusan aja habis di acara tadi Panglima, mungkin bisa jelaskan sedikit. Baik, kita baru menghadiri acara guguh tahun untuk acara Dayak Tunjung Benua. Sementara acara ini sempat tertunda berapa waktu yang lalu karena adanya instruksi dari Bapak Kapolri mengatakan acara ini tidak boleh dilanjutkan karena ada acara Botor Buyang yang diartikan oleh masyarakat umum yang tidak mengetahui asal-usul Botor Buyang ini. Menurut masyarakat umum mengatakan Botor Buyang ini adalah judi. Sementara ini bukan judi, bukan 303, melainkan itu adalah permainan adat untuk menunjang acara adat itu sendiri. Tanpa ada Botor Buyang ini, maka acara adat yang kita buat tidak akan bisa berjalan karena pendanaannya dari acara Botor Buyang itu sendiri. Untuk hal itu, di acara Botor Buyang ini ada acara saung ayam. Itu saung ayam antara ayam yang kita yang masih hidup dan ayam dari alam sebelah, tapi diwujudkan, dikatakan saung piak liau, saung ayam orang meninggal sama saung ayam yang nah itu menjadi satu permainan suku adat itu sendiri. Nah, dari situlah permainan ini bisa berkembang, mengundang orang banyak. Nah, ini yang dikatakan judi oleh 303 itu. Nah, sementara ini apabila acara ini tertunda karena kita sudah melakukan ritual acara adat itu sendiri, maka akan menimbulkan korban luar biasa seperti pawangnya meninggal, keluarganya sakit, dan ada juga yang meninggal keluarganya karena itu terhenti. Maka acara adat yang ada itu harus dilakukan dan dijalankan. Mungkin itu sedikit dari saya sebagai Panglima Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan, Panglima Tinggi, untuk menjabarkan sedikit tentang Botor Buyang dan acara adat Tunjung Benua yang ada. Terima kasih. Saya memimpin rapat di sana. Saya perkenalkan diri saya dulu untuk itu. Nama saya Profesor Dr. Rudolf SH MH MSI PhD. Saya menjabat sebagai Ketua dari Dewan Adat Dayak Kaltim. Ketua Umum adalah Pak Jainal Arifin. Presiden MADN-nya adalah Pak Martin Bilah. Kebetulan saya di sini mewakili dari hukum adat dan hukum formal. Untuk itu, di samping lain saya juga menjabat sebagai Panglima Tinggi Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur. Dan pekerjaan saya sehari-hari adalah pengacara advokat. Jadi di sini saya akan kupas sedikit masalah Botor Buyang yang berasal dari hukum adat dan dari hukum formal. Karena kita dan di semester 1 kita belajar bahwa hukum adat induk dan hukum formal, dan dia dilindungi oleh undang-undang. Karena itu sendiri, hukum adat itu sendiri
adalah induk dari hukum formal, tapi tidak tertulis. Makanya dia dilindungi undang-undang. Kita punya acara dari nenek datuk leluhur kita, yaitu jumlah Dayak yang ada seluruh Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri, ada 565 sub-suku Dayak dengan bahasa yang berbeda, dengan budaya juga berbeda, tapi kita satu di dalam kesatuan adalah bangsa Dayak. Itu tidak terpisahkan. Tapi yang unik di Kalimantan Timur, dari 565 sub-suku Dayak ini, hanya Dayak Tunjung Benua yang punya acara belian dan adanya botor buyang. Botor buyang ini bukan judi dari zaman dulu. Sebelum Indonesia ini merdeka tahun 1945, itu nenek datuk leluhur kita sudah punya acara adat dari turun temurun. Jadi adat istiadat kita tidak bisa dihilangkan dalam hal ini. Nah, dengan adanya acara adat seperti Wangkai, belian dan sebagainya yang ada seperti ini, harus ada acara potong kerbau maupun potong sapi. Nah, menurut tradisi turun temurun, botor buyang ini adalah penunjang untuk acara adat itu sendiri. Dari zaman dulu itu tradisinya. Jadi ketika ada acara adat, mesti ada botor buyang, karena itu yang mendanai acara adat itu sendiri. Karena kalau masyarakat adat itu sendiri membuat acara, banyak yang nggak punya apa-apa. Jangankan beli sapi, jangankan beli babi, beli sapi aja nggak mampu, apalagi beli kerbau. Kalau orang Toraja katakan, lebih harga berkerbau itu berapa miliar, yang berwarna apa? Putih. Warna putih itu, berbelang itu. Nah, dari mana dana itu? Dari acara adat dan permainan adat ini. Jadi 303 itu adalah judi murni. 303 itu adalah judi murni. Sementara apabila di dalam acara adat ini bukan judi, tapi permainan adat yang mendanai dan menghidupkan acara adat itu sendiri. Untuk beli kerbau, untuk beli sapi, untuk beli babi, untuk beli ayam, dan membayar pawang. Serta siapapun tamu-tamu yang seperti ini datang di acara adat itu harus dikasih makan. Selama acara adat itu berlangsung. Kalau hari ini ada yang mendanai acara itu, kami stopkan botor buyangnya. Mohon maaf, saya yang akan bertanggung jawab dari Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, mewakili Dewan Adat. Kalau ada anggaran untuk itu, coba buat pernyataan. Yang penting acara adat ini bisa berlangsung dengan baik. Kami tidak mau kena tulah. Kalimantan ini sangat sakral. Apabila kita ditawarkan kopi, kita tidak minum kopi itu. Itu minuman para leluhur kita, adalah dewa kita. Maka dikatakan kepuhunan. Apabila kita ditawarkan nasi kuning, tidak makan, maka itu akan kepuhunan. Apabila kita ditawar ketan, tidak makan,
maka itu akan terjadi kepunan, karena itu makanan leluhur kami dan dewa-dewa kami. Oke, saya sampai di situ, permisi. Ya. Karena saya harus sampaikan ini supaya semua tahu. Untuk itu saya mewakili dari Dewan Adat Dayak Kaltim. Salam hormat dari Pak Zainal Arifin. Untuk itu, Adil Katalino, Becuramin Kasaruga, Besengat Kajubata. Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.